Shalom semua, perkenalkan kami dari kelompok arsitektur. Saya Gendari Aryandini dengan NPM 2512052. Saya Jen Kalista dengan NPM 2512037. Saya Devrananda Saputra dengan NPM 2512046. Dan nama saya Michael Saputra Bulo dengan NPM 2512044. Dan pada saat ini kami akan membawakan materi berjudul agama atau aliran yang ada di abad pertama. Agama adalah sistem kerjaan yang dimiliki oleh setiap orang yang memiliki nilai-nilai moral yang berhubungan dengan hal-hal spiritual atau yang berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta yang memberikan tuntunan kehidupan bagi setiap orang. Fungsi-fungsi agama yaitu yang pertama, memberikan sumber makna dan ketenangan kepada setiap orang yang percayanya, pedoman atau panduan moral dan etika, dan identitas solidaritas terhadap sesama. Nah, di kelompok kami terdapat yaitu agama atau aliran yang muncul pada abad pertama. Ada 3 contoh yaitu yang pertama, agama Kristen yang muncul pada zaman Kristus, agama Yudaisme Rabbinik yang muncul pada tahun 70 Masehi, dan agama aliran Gnostik yaitu yang muncul pada zaman para rasul. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang kekristenan atau zaman Kristus. Awal mulanya, kekristenan berawal dari kehidupan dan ajaran Yesus Kristus di Yudea dan Galilea pada abad ke-1 Masehi. Awalnya, pengikut Yesus adalah orang Yahudi yang melihatnya sebagai Mesias yang dijanjikan. Inti teologinya adalah keyakinan bahwa Yesus adalah putra Allah dan Mesias yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Keselamatan dicapai melalui iman kepadanya dan ajarannya tentang kasih dan pengampunan membentuk dasar etika Kristen. Dampaknya, kemunculan kekristenan memberikan dimensi baru pada lanskap agama di dunia kuno, menantang Yudaisme dan paganisme Romawi. Keberadaannya sekarang, kekristenan adalah agama dengan jumlah pengikut terbesar di dunia. Yudaisme Rabbinik. Yudaisme Rabbinik ini muncul sebagai respon langsung terhadap kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi. Kehancuran ini memaksa Yudaisme untuk beradaptasi, bergeser dari ibadah yang berbasis Bait Suci ke ibadah yang berbasis sinagoge dan rumah. Teologi dan doktrinnya yaitu fokusnya bergeser kepada studi intensif terhadap Taurat dan tradisi lisan. Para rabi menjadi pemimpin dalam spiritual dan intelektual. Hukum Yahudi menjadi pusat kehidupan agama dan teks-teks seperti Mishnah dan Talmud dikembangkan untuk menafsirkan dan mengkodifikasi hukum-hukum ini. Untuk keberadaannya sekarang, Yudaisme Rabbinik ini adalah bentuk dominan dari Yudaisme modern. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai aliran atau kepercayaan Gnostisisme atau aliran Gnostik. Awal mulanya, aliran Gnostik ini sendiri adalah gerakan yang bertentangan terhadap agama Kristen dan muncul seiringnya perkembangan dan penyebaran agama Kristen sendiri pada abad pertama. Dan pada perjanjian baru sendiri, para rasul Yesus Kristus telah menyinggung dan membahas mengenai konsep dan ide Gnostik ini sendiri yang sudah muncul pada zaman para rasul tersebut. Dan untuk ajaran dan doktrin dan teologi mereka juga sendiri, Gnostik, itu diambil dari kata Yunani yaitu gnosis yang artinya pengetahuan. Pertama-tama kita perlu tahu dulu latar belakangnya. Secara simpelnya, kaum Gnostik percaya bahwa dunia ini dibagi dua, yaitu dunia material, dunia yang bisa dilihat, dan dunia rohani atau yang tidak bisa terlihat. Kaum Gnostik sangat menentang keberadaannya dunia yang bisa dilihat, yaitu dunia fisik. Karena mereka percaya segala hal yang dunia material ini diciptakan oleh sebuah dewa atau Allah kecil yang lebih rendah derajatnya yang bernama demiurge, yang diambil dari kata Yunani yaitu archetype atau arsitek. Dan dewa yang mereka katakan jahat ini telah menciptakan dunia, satu alam semesta ini yang berbau fisik yang bisa kita lihat ini, yaitu dunia material ini. Dan mereka percaya bahwa caranya bisa diselamatkan dari dunia material ini yaitu dengan menerima gnosis ini, yaitu pengetahuan rahasia ini. Dan mereka percaya bahwa salah satu cara untuk mengerti Injil keselamatan ini yaitu adalah lewat pengetahuan misterius. Dan itu dampaknya sendiri tentu saja agama ini dianggap suatu aliran sesat di hadapan orang-orang Kristen, karena ya mereka juga menyembunyikan diri di balik orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang Kristen yang sebenarnya. Dan tentu saja orang-orang seperti orang Romawi pada saat itu yang menyiksa orang Kristen
saja akan kebingungan mana orang Kristen, mana orang Gnostik yang percayaannya itu sangat berbeda dengan orang Kristen. Dan tentu saja keberadaan mereka berdampak sangat buruk terhadap dunia Kristen. Dan untuk keberadaannya mereka sendiri pada saat ini, itu untuk gerakan secara besarnya itu sudah hilang, sudah punah. Tapi mungkin ide-ide atau konsepnya itu telah dibawa dan juga telah masih dipertahankan oleh kaum orang dalam filosofinya yang ada di masa modern ini.